Pagi ini, suasana rumah tampak berbeda. Di ruang tamu, Melati sengaja mengumpulkan ibu mertua dan suaminya. Ketiganya duduk berhadapan, entah apa yang akan dibicarakan oleh Melati, tapi yang jelas wanita ini hanya ingin menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya sekarang. Bu, Melati minta maaf karena Melati sudah memutuskan untuk bercerai dengan Mas Aro. Ucap Melati membuat Bu Wiwin terkejut sedangkan Aro langsung mendongkan wajahnya menatap wajah istrinya. Melati, Mas nggak mau cerai sama kamu. Jangan seperti ini. Kasihan Zio. Perempuan itu tidak mau mundur, jadi lebih baik Melati yang mundur. Bu, Mas sudah bilang akan menyelesaikan masalah ini. Melati, beri Mas satu kesempatan maka Mas akan memperbaiki ini semua. Ucap Aro yang berusaha mempertahankan rumah tangganya. Melati tersenyum tipis, setipis hati yang sudah disakiti. Ibu nggak mau kamu cerai sama Aro. Beri Aro satu kesempatan. Kalau ibu ada salah, ibu minta maaf. Janganlah seperti ini. Melati tak bergeming. Wanita ini hanya menatap anaknya yang saat ini tengah bermain seorang diri. Tiba-tiba saja Aro pergi meninggalkan pembicaraan, melajukan motornya entah kemana. Melihat raut wajah kecewa dari menantunya membuat Bu Wiwin ketakutan. Tanpa menghiraukan ibu mertuanya, Melati memilih duduk di teras rumah sambil menatap jalanan yang sedikit lengang. Sesekali Melati menarik nafas panjang, memberi udara pada dada yang terasa begitu sesak. Sabar Melati, bertahanlah sebentar untuk mengumpulkan uang agar kau bisa membawa anakmu pergi sejauh mungkin. Ucap Melati dalam hati. Karena selain rumah suaminya, Melati tidak memiliki tempat untuk bernaung lagi. Wanita ini kembali masuk ke dalam rumah, mengajak ibu mertuanya untuk beristirahat di kamar. Setelah itu Melati harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Pukul 11 siang barulah Melati bisa duduk beristirahat sambil menemani anaknya yang ingin tidur siang. Tiba-tiba saja Aro pulang dengan membawa banyak barang. Melati tidak berniat menegur, wanita ini pura-pura memejamkan matanya. Mas tahu kamu tidak tidur, Melati. Bangunlah. Dengan perasaan malas Melati membuka matanya. Melati sedikit bingung kenapa suaminya pulang dengan membawa banyak barang. Ini Mas beliin pakaian, alat makeup dan parfum untuk kamu. Ingin sekali rasanya Melati tertawa. Sejak 3 tahun yang lalu baru sekarang suaminya membelikan kebutuhan pribadi untuknya. Hati Melati telah mati. Entah mengapa wanita ini tidak berniat untuk menyentuh barang-barang tersebut. Dalam rangka apa kamu membelikan barang seperti ini? Mas hanya ingin memperbaiki rumah tangga kita. Jawab Aro membuat Melati tertawa sangat renyah sekali. Sedang menyogokku, iya kan? Aro tidak menjawab. Sebenarnya cinta untuk Melati sudah lama sirna, hanya saja ia tidak bisa melepaskan Melati begitu saja. Terima kasih, Mas. Ucap Melati. Setidaknya kau ada niatan untuk mempercantik istrimu dibandingkan dengan perempuan kemarin. Melati tahu hal ini dilakukan hanya untuk memikat hatinya. Hanya saja wanita ini ingin bertahan sebentar saja, mencari sedikit modal sebelum membawa anaknya pergi jauh. Mas janji akan secepatnya menyelesaikan hubungan dengan dia. Ucap Aro terdengar sangat menggelitik di telinga Melati. Jangan pernah menjanjikan hal apapun kepadaku. Janjimu di hadapan Tuhan saja berani kau ingkari dengan menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga kita. Sahut Melati benar-benar menampar wajah Aro. Jangan berkata seperti itu, Mas hanya kilaf. Ucapnya terdengar begitu bodoh. Sudah kubilang jika perselingkuhan di antara 2 orang itu bukan hilaf. Kamu pasti sadar kalau kamu selingkuh. Hanya saja mata dan hatimu sudah buta akan kesenangan dunia. Pria ini memilih untuk menghindar dengan pergi ke kamar ibunya. Bukan lagi air mata yang keluar, tapi tawa kepedihan yang dirasakan oleh Melati sekarang. Setelah ini aku akan mengajarkan padamu makna kehilangan yang akan membuat menyesal seumur hidup, Mas. Ucap Melati dalam hati. Memilih untuk mengalah karena Melati tidak ingin pergi dengan terburu-buru. Wanita ini kembali merebahkan tubuhnya yang terasa sangat lelah. Hari ke hari telah berganti, tidak ada perubahan dalam rumah tangga mereka.
Yang dirasakan Melati tetap sama, hambar terasa. Sampai dengan hari, entah kenapa Ara masih enggan memakan masakan istrinya meskipun begitu Melati masih tetap menyiapkannya. Ranjangnya pun masih tetap sama, dingin tak tersentuh karena setiap malam Ara memilih tidur dengan anaknya karena ia sengaja menghindar dari istrinya. Malam yang gelap di tengah kesunyian, Melati duduk seorang diri di teras rumah sambil menatap indahnya langit malam dibungkus rembulan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi suaminya belum juga pulang. Tidak, bukan untuk menunggu Ara pulang. Melati hanya ingin berkeluh kesah pada angin malam. Dari pernikahan yang kujalani saat ini, aku belajar jika pentingnya rasa sadar. Aku hanya seorang perempuan tidak berpendidikan yang menggantungkan hidupku dari Mas Ado. Setelah nanti, bisakah aku menghidupi anakku sendiri? Melati menutup kedua matanya. Ia mencoba menikmati hembusan angin yang terasa cukup dingin masuk menembus daging. Matanya terbuka saat motor Aro memasuki halaman rumah. "Kenapa duduk di sini?" kau tegur Aro. "Tidak kenapa-kenapa," jawab Melati santai. Ada menghembuskan nafas pelan, kemudian pria ini duduk di kursi yang kosong. "Melati, bagaimana jika kita memberikan adik untuk Zio? Hamil lagi, begitu maksud kamu?" "Iya, biar Zio ada teman main di rumah." Melati tertawa mendengarnya, sangat lucu sekali. "Apa kau mabuk, Mas?" "Tidak, aku tidak mabuk." "Lantas, kenapa kau meminta aku untuk hamil lagi?" "Ingat, Mas, kau menyia-nyiakan aku setelah aku melahirkan Zio," ucap Melati yang merasa geram pada suaminya. Aro terdiam. Kali ini ia salah mencari topik pembicaraan. Tanpa menghiraukan suaminya, Melati masuk terlebih dahulu ke dalam rumah. Tak berapa lama Aro menyusul istrinya. "Enak ya, Mas? Tiap malam bisa pergi jalan-jalan sama pacar. Andai suamiku pengertian, betapa bahagianya aku," singgung Melati. "Siapa yang jalan-jalan sama pacar? Mas dan dia sudah selesai. Apa kamu puas?" Melati menatap mata elang suaminya, tersirat kebencian yang sudah mendarah daging dalam benak Melati yang berusaha ia tutupi. "Kita telah lama menjadi orang asing. Aku tahu jika kau sudah tidak lagi mencintai aku, lalu untuk apa kau pertahankan aku ini? Pikiranmu terlalu jauh, Melati. Jangan egois." "Egois kamu bilang? Itu ada kaca, silahkan berkaca," sahut Melati yang tidak terima. "Mas, suatu saat kau akan memahami apa arti diriku ini. Selama ini kau selalu menghina fisikku, aku baru tahu alasannya. Itu semua karena selingkuhanmu cantik, iya kan? Makanya Mas, istri itu dirawat. Malah merawat perempuan lain, lucu ya." Aro tak bergeming, dia memang salah bahkan wajahnya saat rasa malu saat mendengar singgungan dari Melati barusan. Hari ke hari telah berlalu, kehidupan rumah tangga Melati dan Aro tampak berjalan seperti biasa saja. Melati dengan kebiasaan sehari-hari karena tidak ada yang menggantikan pekerjaan dirinya. Meskipun apa yang ia pakai sekarang terlihat lebih bagus, tapi nyatanya kehidupan rumah tangganya sudah tidak sehat. Meja makan ini begitu hambar. Sejak kejadian Aro ketahuan selingkuh, pria ini mulai memakan masakan istrinya meskipun terpaksa. Melati menyadari, tapi ia membiarkan. "Kamu hari ini gak kerja? Aku titip Zio ya, Mas. Mau kemana kamu?" Melati tersenyum lalu menjawab dengan santai dan sedikit menyinggung. "Aku bosan di rumah, aku ingin berkeliling mencari angin sebentar. Maklum, meskipun ada suami tapi aku seperti sendiri." Aro hanya menatap, perasaannya kepada Melati tak lagi sama seperti dulu sejak perempuan yang bernama Selia hadir dalam kehidupan Aro. Tanpa mengemasi meja makan, Melati bergegas pergi. Untung saja anaknya tidak begitu rewel, jadi dengan mudah Melati pergi. Dengan mengendarai sepeda motor, Melati memutari jalanan dan taman kota adalah tempat terakhir tujuannya. Melati duduk di bawah pohon besar, pikirannya kembali melayang pada kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak lagi segar. Andai Melati punya tujuan, sudah pasti ia akan pergi membawa anaknya. Tapi,
tiba-tiba saja pandangan Melati tertuju pada seorang perempuan yang sedang menggendong anaknya sambil menjajakan tisu dalam sebuah kantong plastik. Melati sadar, ternyata perjuangan seorang perempuan sangat luar biasa. Ia menangis, rasanya sungguh berat jika ia harus memberikan anaknya kehidupan yang seperti itu. "Sio, Bunda harus bagaimana, Nak? Ayah sudah tidak menginginkan Bunda lagi. Tapi, perempuan itu bisa. Kenapa aku tidak bisa?" Buru-buru ia menghapus air matanya kemudian pulang. Rasa sesak di dalam hatinya terasa tenang sekarang. Sesampainya di rumah, Melati tidak mendapati suami dan anaknya. "Bu, Mas Aro dan Zio pergi kemana ya? Ngajak Zio beli mainan katanya." Jawab Bu Wiwin yang sejak hari itu berubah menjadi lebih baik. "Ibu mau mandi sekarang?" tanya Melati. "Ibu merasa dingin, cuci wajah aja ya." Melati menurut, baginya mengabdi pada sang ibu mertua adalah bagian pahala yang cukup besar. Saat Melati sedang mengurus Bu Wiwin, tiba-tiba saja datang salah satu anak perempuan Bu Wiwin yang bernama Nina. Datang dengan penampilan mewahnya karena suaminya seorang pengusaha. Bahkan perhiasan yang dikenakan pun bagai toko emas berjalan. "Tumben jengukin ibu. Ibu pikir udah lupa kalau kamu masih punya orang tua. Jangan seperti itulah, Bu. Aku sibuk nyari uang. Lagian, ibu juga ikut makannya. Ya kan ibu juga mau diurusin sama kamu dan Arni." "Aduh, jangan manjalah, Bu. Udah ada Melati, kenapa harus kami juga?" Bu Wiwin hanya bisa menghela nafas panjang. Sungguh sangat keterlaluan sekali kedua anak perempuannya itu. "Adik kamu bilangin, gak usah selingkuh atau apalah itu. Gak kasihan sama anak dan istri." Nina memandang Melati dengan pandangan sinis. "Ya ampun, Bu. Kalau dilihat-lihat wajar aja harus selingkuh. Penampilan Melati aja kusut seperti ini. Seperti orang yang tidak pernah mengurus dirinya." Panas hati Melati mendengarnya. Tiba-tiba saja wanita membanting baskom yang berisi air hangat ke lantai. "Kalau begitu, kalian aja yang ngurus ibu. Jangan aku. Aku hanya menantu di rumah ini. Aku tidak berhak mengurus ibu," ucap Melati dengan nada tinggi. "Aku ngurusin ibu kalian sampai aku sendiri tidak bisa mengurus diriku sendiri. Tapi apa? Bukannya terima kasih, tapi kalian malah membenarkan perselingkuhan Mas Ado. Kak Nina, di mana letak hati kakak?" Melati sudah tidak tahan lagi, wanita ini menangis terseduh-seduh. Melati keluar dari kamar ibunya, pergi ke kamarnya kemudian menangis di sana. Tak berapa lama Ado pulang bersama Zio, pria ini merasa heran apa yang sudah terjadi sebenarnya. "Kalian itu kenapa jahat sama Melati? Ibu ini sakit stroke 3 tahun. Melati yang ngurus, bukan kalian." "Nina, keterlaluan mulut kamu itu." "Bu, ada apa lagi?" tanya Ada. "Kakak hanya membela kamu. Apa salahnya kakak membela adik kakak saat Melati menuduh kamu berselingkuh?" Ado diam, pria ini bingung ingin bersikap seperti apa sekarang. "Kakak pulang aja, daripada nanti ibu tambah sakit." Dengan perasaan kesal Nina pergi dari rumah ibunya. Ara menitipkan Zio pada Bu Wiwin, kemudian pria itu masuk ke dalam kamar menyusul istrinya. "Melati, Mas mewakili Kak Nina minta maaf," ucap Ara dengan entengnya. "Mulut kalian sangat ringan berucap untuk menyakiti perasaan orang lain dan meminta maaf. Andai kau tidak mencintai aku lagi, tolong jaga siksa batinku seperti ini. Mas, aku juga ingin bahagia. Mas benar-benar minta maaf, Melati. Tolong lupakan semuanya." Pinta Ara membuat Melati tertawa dalam tangisannya. Ara, entah kemana perasaan pria ini. Ara berlalu keluar dari kamar begitu saja. "Sabar Melati, ini hanya sebentar. Kau hanya perlu mengumpulkan uang untuk modal pergi dan menyewa kontrakan untuk Zio," ucap Melati dalam hati. Melati mengusap air matanya. Hatinya sungguh lelah pada rumah tangganya yang seperti ini. Impian memiliki keluarga kecil dan bahagia nyatanya angan belaka.
Tak berapa lama Ara masuk kembali ke dalam kamar. Pria ini duduk di tepi ranjang sambil memperhatikan istrinya. Seharusnya kau bersikap sebagai laki-laki sejati, Mas. Maksud kamu? Andai kamu sudah bosan dan tidak mencintai istrimu lagi, seharusnya kau bicara padanya, bukan malah menduakannya. Kau adalah madu yang hendak aku teguk tapi sulit untuk kutelan sebab kau sendiri adalah lebah yang sudah menggigitku. Kenapa kau masih mengingat masalah ini padahal hubunganku dan dia sudah berakhir? Melati tersenyum kemudian berkata, selingkuh itu adalah penyakit. Maaf Mas, tapi aku tidak ingin menjadi obatmu. Lantas, maumu apa sekarang? Bercerai. Melati, ayolah pikiran Zio. Pikirkan Zio atau ibumu. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Melati tidak menanggapi. Wanita ini memilih untuk pergi mandi. Entah apa maunya Aru ini. Pria ini sama sekali tidak tegas pada hidupnya sendiri. Tidak, aku sudah tidak tahan lagi. Kapalku telah karam dan nakodaku telah membeli pelabuhan baru. Aku yakin Mas Ara tidak mungkin selesai dengan perempuan itu. Aku harus mendapatkan bukti agar perceraianku dan Mas Ara cepat selesai. Ucap Melati yang sudah yakin untuk bercerai. Berhatan sebentar, Melati. Mari mencari bukti setelah itu selesaikan. Kepala dingin berkat guyuran air membuat Melati bisa berpikir sekarang. Wanita ini sudah mantap pada keputusannya. Masalah Bu Wiwin, itu juga bukan hak dirinya. Cukuplah 3 tahun mengabdi sebagai menantu yang baik. Selesai mandi, Melati yang sudah rapi dengan pakaian rumahnya bergegas ke dapur untuk memasak makan malam. Sesekali ajaklah istri dan anakmu makan di luar, Mas. Jangan hanya perempuan itu aja yang kamu ajak makan enak, aku juga mau. Padahal aku istri kamu loh, bukan dia. Singgung Melati saat suaminya hendak masuk ke dalam kamar mandi.